Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Jadi di sini saya akan belajar atau kita belajar bareng-bareng mengenai materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk materi, semuanya kalian kabarnya baik semua atau ada yang sakit atau yang apa ya? Semoga kalian tetap sehat terus dan selalu bahagia terus dan tidak ada yang sakit. Oke, jadi kita bakal mempelajari materi yang asik banget. Yang pertama itu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk materi, kalian tahu nggak sih asal-usul itu apa dan apa itu nenek moyang? Coba yang tahu nggak? Oke, kayaknya udah ada yang tahu nih. Coba kalian jawab dalam hati ya. Nah, pertama itu asal-usul itu kayak asal usul. Kalian pasti pernah dengar kan asal usul itu apa? Asal usul itu suatu hal, asal mula suatu hal atau peristiwa. Contohnya asal usul Danau Toba. Berarti kan itu artinya asal mula Danau Toba itu terbentuk. Begitu. Asal usul itu kayak asal mula suatu hal atau peristiwa. Nah, kalau nenek moyang itu apa sih? Nah, ada yang tahu nggak nenek moyang itu apa? Coba kalian dipikir-pikir dulu nenek moyang dan kalian jawab dalam hati ya. Nanti coba bener nggak? Kita pasti jawaban sama Bapak ya. Oke, nenek moyang itu lebih ke leluhur kita atau pendahulu kita, seperti kakek nenek nenek kita lagi, dan yang lebih atas lagi gitu. Nah, itu nenek moyang kita, yang artinya itu tuh leluhur kita tuh yang di atas-atas kita. Oke, sampai sini paham ya, asal-usul itu apa? Asal-usul itu asal mula suatu peristiwa, nenek moyang itu adalah pendahulu-pendahulu kita. Oke, kita bisa next ya. Nah, kita tuh bakal bahas teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia tuh ada banyak. Bangsa Indonesia tuh nenek moyang ada yang berasal dari negara-negara lain seperti Afrika, Cina, atau Taiwan. Nah, nanti kita bakal bahas teori-teori itu. Teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tadi Bapak udah sebutin kan. Ada dari Cina atau dari Yunan, atau dari Taiwan, teori out of Yunan yang tadi Bapak sebutin Cina, terus ada teori out of Afrika, dan ada juga teori of Nusantara, atau teori Nusantara. Nah, kalau Nusantara itu maksudnya apa? Nanti kita bakal bahas lagi. Terus nanti Afrika itu di mana kita bakal bahas lagi di next. Nah, kita next ya. Yang pertama ini kita bakal bahas teori out of Africa. Nah, teori out of Africa itu apa? Menurut teori out of Africa ini, nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Afrika. Atau tepatnya di daerah Tanduk. Nih kalau kalian lihat ini Tanduknya di sekitar sini ya guys. Di Tanduk ini. Nah, kalau sekarang tuh Tanduk itu negara Somalia atau Ethiopia atau Eritrea atau dan Djibouti. Nah, mereka ini orang zaman dulu Afrika ini tuh menyebar ke seluruh penjuru bumi sejak kurang lebih 200.000 tahun yang lalu melalui jalur, jalur laut dan jalur daratan. Nah, menurut penelitian diduga mereka nih migrasi keluar Afrika tuh karena pada saat itu Afrika tuh apa sih namanya lebih ke mengalami kekeringan jadi tidak ada sumber air, sumber pangan. Makanya mereka nih bermigrasi keluar dan di saat bermigrasi ini nih, mereka tuh bisa menghasilkan keturunan juga. Jadi dari situ mungkin ada asal mula dari teori out of Africa di Nusantara. Tapi ada kelemahan teori ini. Kelemahan teori ini tuh yakni manusia purba yang ditemukan di Indonesia, fosilnya itu DNA-nya tidak ada dari DNA orang Afrika. Jadi kelemahan teori itu tuh teori out of Africa ini tuh itu DNA manusia purba yang ditemukan di sini itu tidak ada DNA orang Afrikanya, DNA manusia purba di sini. Jadi ini ada kelemahannya. Nah, terus ada 2 rute persebarannya, yakni ada lewat jalur selatan, yaitu yang meliputi sepanjang pesisir India, Tiongkok hingga Nusantara dan Australia. Dan Australia. Nah, kalau bisa dilihat jalur selatan ya kan di sini itu yang meliputi sepanjang pesisir India ini kan India di sini kan. Terus Tiongkok, di sini kan Tiongkok, terus hingga Nusantara, Nusantara kan ada kita di sini. Terus Australia ini jalur selatan. Nah, kalau jalur utara ini melewati lembah Sungai Nil,
atau lembah Nil dan Sinai lalu menyebar ke Eurasia. Eurasia itu ada yang tahu apa? Nah, Eurasia itu benar. Eurasia itu pendekan dari atau gabungan dari Eropa dan Asia. Disebutnya Eurasia. Nah, kalau bisa dilihat di jalur utara nih ya, kan dari sini itu bisa kan nanti ke sini kan ini kan Sungai Nil, Afrika ya, Afrika, Mesir. Nah, di sini Sinai, terus sini lewat jalur utara nih langsung ke ini kan ada Eropa, ini Asia kan. Nah, lewat sini dua rute persebarannya. Yang diduga para migrasi Afrika waktu itu menyebar ke seluruh dunia melewati dua rute persebaran itu, jalur selatan dan jalur utara. Oke, sampai sini ada yang sampai sini paham? Kalau paham kita next ya. Nah, next. Oke, next ini ada teori out of Yunan. Kalian tahu nggak sih Yunan, Yunan itu di mana? Pasti kalian bertanya-tanya, Yunan ini di mana? Yunan ini di mana? Nah, Yunan itu di daerah Cina. China itu Tiongkok. Nah, di sini yang di pin merah ya. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan atau Tiongkok menurut teori out of Yunan. Mereka masuk ke Nusantara dalam tiga gelombang. Itu yang pertama, gelombang pertama, yakni bangsa Melanosoid, masuk ke Papua pada akhir zaman sekitar 70.000 sebelum Masehi. Nah, gelombang kedua ini nih, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua masuk ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi, baik melalui jalur laut atau jalur darat. Mereka mewarisi kebudayaan Paleolitikum yang disebut kebudayaan Baskon Huabin. Nah, ada yang tahu nggak kebudayaan Baskon Huabin itu apa? Nah, kalau kalau kebudayaan Baskon Huabin itu kayak pembuatan kapak atau batu yang dipangkas ujung-ujungnya dihaluskan dan dipakai sesuai kegunaannya masing-masing atau kegunaan seperlunya. Jadi kayak kapak batu atau kayu batu yang tajam begitu terus dihalusin terus ya udah dipakai seperlunya dan segunanya ya sesuai mereka yang inginkan gitu kayak di apa sih kayak dihalusin seperti itu kan kayak dipangkas di salah satu sisinya itu tuh kebudayaan Baskon Hoabin disebutnya ya guys. Nah, suku Dayak dan suku Toraja ini yang di Indonesia ini termasuk keturunan Proto Melayu. Nah, selain gelombang kedua juga ada gelombang ketiga nih setelah gelombang kedua. Nah, gelombang ketiga itu bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda masuk ke Nusantara sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi. Mereka ini masuk ke Nusantara bagian barat dengan tingkat kebudayaan yang lebih maju lagi. Yang tadi kan masih paleolitikum nih, masih masih kayak pakai kapak batu, masih dipangkas-pangkas, masih kebudayaan zaman sebelum masih belum masih apa sih masih kuno ya menurut menurut Bapak ya, masih kuno. Nah, next gelombang ketiga ini kebudayaannya sudah lebih maju lagi. Mereka mewarisi kebudayaan yang namanya perunggu yang disebut kebudayaan Dongson atau kebudayaan logam, logam atau perunggu. Jadi alat-alat ini sudah memakai bahan dasar logam atau perunggu yang tadinya sebelumnya masih pakai apa sih kapak batu, kapak kayu. Ini sekarang mereka nih gelombang ketiga ini sudah memakai kebudayaan Dongson atau kebudayaan logam. Nah, salah satu suku-suku yang keturunan dari Kedutro Melayu di kita ini suku-suku Indonesia ini ada suku Jawa, suku Melayu, dan suku Bugis. Nah, kalau bisa dilihat kan nanti di sini ada Filipina, ada Kalimantan di sini kan, ada Kalimantan, di sini di Jawa, di sini. Mereka kan masuk ke Filipina dulu nih, lewat sini baru ke sini. Begitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau paham? Semuanya paham? Kalau paham kita next ya. Nah, yang ketiga ini ada teori Nusantara. Nah, kalau Nusantara pasti mungkin teori Nusantara teori nenek moyang kita ini berasal dari tanya sendiri betul. Menurut teori Nusantara ini asal usul bangsa Indonesia itu atau bangsa Indonesia adalah dari Indonesia itu sendiri. Ada dua alasan yang meyakini teori ini, yaitu yang pertama bangsa Melayu telah memiliki peradaban tinggi sehingga tidak perlu migrasi atau kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara. Yang kedua itu ada fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia. Nah, fosil manusia purba ini kan banyak ditemukan di Indonesia. Nah, contoh-contohnya nih ada manusia purba yang ditemukan di Indonesia ini ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan jenis Homo. Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Nah, kalian pasti nggak asing kan Homo soloensis. Homo soloensis itu yang ditemukan di
yang kalian pernah ke Sangiran, nah itu kalian harus ke Sangiran tuh, karena banyak fosil-fosil jenis manusia manusia purba. Nah ini Homo soloensis ini berarti dari Solo. Homo floresiensis berarti dari mana? Dari Flores atau NTT, Flores NTT. Homo wajakensis dari Wajak gitu. Nah nanti next materi selanjutnya ini tentang manusia purba. Jadi kita nggak bakal bahas banyak banget manusia purba di sini karena kita next materi bakal bahas manusia purba. Nah, menurut teori ini juga tuh orang Indonesia itu banyak keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis menurut teori ini tuh. Nah, menurut teori ini juga ketika Nusantara dimasuki laras pendatang, ada rumornya tuh kita tuh Homo Homo soloensis atau Homo wajakensis itu punah. Tapi itu mereka tuh tidak punah, tapi mereka melebur atau melakukan proses kawin mawin dengan bangsa pendatang. Jadi mereka tuh nggak punah, jadi mereka melakukan proses melakukan proses kawin mawin, kayak melebur gitu, kawin silang begitu yang disebut kohabitasi. Nah, dengan ras pendatang yang menghasilkan ras manusia yang sekarang ini yang di Indonesia ini. Jadi banyak campuran dari ras pendatang juga. Jadi kayak mereka tuh nggak perlu keluar bermigrasi kalau menurut teori ini. Jadi bangsa Indonesia tuh nenek moyangnya dari bangsa kita sendiri itu dari manusia purba yang ditemukan di Indonesia begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ingin ada yang ditanyakan atau paham semuanya, kita next ya. Oke, next ini yang terakhirnya ada bangsa teori out of Taiwan. Nah, teori out of Taiwan ini, menurut teori out of Taiwan berarti nenek moyang bangsa kita itu berasal dari Taiwan. Betul nih, Taiwannya kalau di sini yang kecil ini ya nih, yang di pulau kecil itu. Nah, hasil analisis kebahasaan menunjukkan induk bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah bahasa Austronesia. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Taiwan, Kepulauan Formosa ketika itu. Nah, migrasi bangsa Austronesia atau penduduk Taiwan pada saat itu terjadi pada tahun 5.000 tahun yang lalu. Nah, mereka terlebih dahulu di Filipina. Diskriminasi ini Filipina sekitar 4.500 sampai 3.000 sebelum Masehi. Nah, dari Filipina ini baru nih sekitar tahun 3.500 sebelum Masehi hingga 2.000 sebelum Masehi, mereka bermigrasi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Papua bagian barat, terus Oseania, dan Melanesia Pasifik di Pasifik. Nah, Austronesia itu menggabungkan berbagai etnis besar di benua Asia. Kalau bangsa Austronesia ini nih bangsa-bangsa yang gabungan dari berbagai etnis di benua Asia. Nah, bangsa Taiwan yang datang ke Indonesia ini nih, mereka membawa atau memperkenalkan budaya maritim karena mereka kan lautnya luas seperti kita kan. Nah, mereka memperkenalkan budaya maritim bangsa Austronesia ini. Dan mereka tuh mengajarkan juga kita bercocok tanam, ternak hewan, membuat perhiasan dari terumbu karang. Nah, mereka tuh memberi apa sih ilmu ke kita tentang maritim karena kita juga kan maritim banyak ya luas ya. Jadi apa sih namanya ya mereka juga bisa berlayar juga karena ilmu maritim mereka gitu. Jadi mereka mengajarkan kepada kita begitu. Oke, sampai sini ada yang paham, ada apa yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham kita next ya. Oke, selesai. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin sekian dari Bapak untuk malam ini dan ada asesmen kerjaan kalian, kerjakan asesmen hari ini di form Google ini. Oke. Oke, jika ada yang ditanyakan juga nanti bisa chat Bapak atau DM Bapak ya. Oke, sekian malam ini untuk materi asal-usul teori asal-usul menemui bangsa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada